Sebelum kami menjelaskan materinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sapat, dan di samping saya ada rekan saya. Ayo bereksplorasi dengan melakukan jabat tangan dengan beberapa teman yang ada di kelompokmu. Setelah itu, jawablah pertanyaan berikut dengan berkolaborasi bersama anggota kelompok. 1. Jika ada 2 orang, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Jawabannya adalah 1. 2. Jika ada 3 orang, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Jawabannya adalah 3. 3. Jika ada 4 orang, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Jawabannya adalah 6. 4. Berapa total siswa dalam kelompokmu dan berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Bagaimana kalian mengetahuinya? Anggota saya 4 orang. Jadi, jumlah jabat tangannya adalah 6 kali dengan cara mempraktekannya langsung. Apakah banyak jabat tangan di atas membentuk barisan? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya adalah iya. Dari eksplorasi tersebut, banyak jabat tangan yang terjadi dapat dinyatakan sebagai berikut. Banyaknya orang yang hadir, 2 orang. Banyak jabat tangan, 1. Uraian dari banyak jabat tangan adalah 1. Banyaknya orang yang hadir, 3 orang. Banyak jabat tangan, 3. Uraian dari banyak jabat tangan adalah 1 tambah 2. Banyaknya orang yang hadir, 4 orang. Banyak jabat tangan, 6. Uraian dari banyak jabat tangan adalah 1 tambah 2 tambah 3. Banyaknya orang yang hadir, 5 orang. Banyak jabat tangan, 10. Uraian dari banyak jabat tangan adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Apakah uraian dari jumlah jabat tangan merupakan bentuk penjumlahan dari barisan bilangan? Jawabannya adalah iya. Deret aritmetika. Setiap akhir bulan, Aziz selalu rajin menabung di bank dengan besar uang yang selalu lebih tinggi dari sebelumnya. Apabila pada bulan Mei ia menabung di bank sebesar Rp50.000 dan pada bulan-bulan berikutnya uang Aziz selalu bertambah Rp5.000 dari bulan sebelumnya, maka berapa jumlah uang tabungan Aziz pada akhir bulan? Jika dituliskan ke dalam tabel adalah sebagai berikut. Pada bulan Mei, jumlah tabungan Aziz adalah Rp50.000. Pada bulan Juni, jumlah uang tabungan Aziz adalah Rp55.000. Pada bulan Juli adalah Rp60.000, Agustus Rp65.000, September Rp70.000, Oktober Rp75.000, November Rp80.000, dan Desember Rp85.000. Apakah jumlah tabungan membentuk barisan bilangan? Jawabannya adalah ya. Berapa beda atas selisih barisan di atas? Bedanya adalah Rp5.000. Terdiri dari berapa suku barisan di atas? Jawabannya adalah 8 suku. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Aduh, geser. Ayo cermati jumlah suku-suku deret aritmatika melalui data yang diberikan bersama dengan teman kelompok. Proses menemukan kembali rumus jumlah deret aritmatika. S2. Jumlah tabungan 2 bulan pertama. Jadi jumlah tabungan 2 bulan pertama adalah Rp50.000 ditambah Rp55.000. Hasilnya adalah Rp105.000. Jika menggunakan cara yang kedua, S2, jumlahnya adalah 2 kali Rp50.000 tambah Rp5.000 sama dengan Rp105.000. Cara yang ketiga, S2 sama dengan 2/2 dikali A ditambah Rp5.000. Hasilnya sama semua. Hasilnya adalah Rp105.000. S3, jumlah tabungan 3 bulan pertama. S3 di sini adalah Rp50.000 ditambah Rp55.000 ditambah Rp60.000. Hasilnya adalah Rp165.000. Jika menggunakan cara yang kedua adalah dengan seperti ini. 3/2 kali Rp50.000 tambah Rp10.000. Hasilnya tetap Rp165.000.
S3 sama dengan 3/2 kali A tambah 2 kali 5.000 sama dengan 165.000. S4 adalah jumlah tabungan 4 bulan pertama. Jadi jumlah tabungan 4 bulan pertama adalah 50.000 tambah 55.000 tambah 60.000 tambah 65.000. Hasilnya 230.000. Sama dengan yang cara kedua seperti ini. Nanti ketemu lagi 230.000. Cara yang ketiga adalah 4/2 2 kali A tambah 3 kali 5.000. Jawabannya tetap 235.000. 230.000. Belum. Ini kita lanjut ke S4 S5. Oke, aduh. Pas nggak? S5 jumlah tabungan 5 bulan pertama. Jadi jumlah tabungan 5 bulan pertama adalah 50.000 tambah 55.000 tambah 60.000 tambah 65.000 tambah 70.000. Hasilnya adalah 300.000. Jika menggunakan cara yang kedua adalah dengan cara 5/2 2 kali 50.000 tambah 20.000. Jadi 2 dikali 50.000 sama dengan 100.000. 5/2 kali 100.000 tambah 20.000. Jadi hasilnya hasil adalah 5/2 kali 120.000. Kemudian dicoret karena ini bisa dibagi 2 jadi 120 dibagi 2 adalah 60. Jadi 5 kali 60.000 sama dengan 300.000. Jika menggunakan cara yang ketiga adalah dengan mengerjakannya seperti ini. 5/2 kali 2 kali 50.000 tambah 4 kali 5.000. 5/2 2 kali 50.000 adalah 100.000. 4 kali 5.000 adalah 20.000. Jadi 5/2 100.000 tambah 20.000. Sama seperti yang cara kedua, ini dicoret silang. Nah, jadi 60.000, ini sisa 1. Jadi 5 kali 60.000 300.000. Yang selanjutnya adalah S6, jumlah tabungan 6 bulan pertama. S6 sama dengan 50.000 tambah 55.000 tambah 60.000 tambah 65.000 tambah 70.000 tambah 75.000. Hasilnya adalah 375.000 rupiah. S6 sama dengan 6/2 2 kali 50.000 tambah 25.000 adalah sama dengan 6/2 100.000 tambah 25.000. Hasilnya adalah 3 kali 125.000 sama dengan 375.000. Cara yang ketiga adalah 6/2 2 kali 50.000 tambah 5 kali 5.000 sama dengan 6/2 100.000 tambah 25.000. Sama dengan hasilnya 3 dikali 125.000, hasilnya sama saja yaitu 375.000. Selanjutnya S7, jumlah tabungan 7 bulan pertama. S7 sama dengan 50.000 tambah 55.000 tambah 60.000 tambah 65.000 tambah 70.000 tambah 75.000 tambah 80.000. Hasilnya adalah 455.000 rupiah. S7 sama dengan 7/2 2 kali 50 tambah 30.000 sama dengan 7/2 100.000 tambah 30.000 sama dengan 7/2 dikali 135.000 dicoret sama dengan hasilnya 65.000. Jadi hasilnya adalah 455.000. Cara yang ketiga adalah di S7 sama dengan 7/2 2 dikali 50.000 tambah 6 dikali 5.000. Hasilnya adalah 7/2 100.000 ditambah 30.000. 7/2 dikali 130 dicoret hasilnya adalah 65.000. Jadi hasilnya adalah 455.000 rupiah.
S8. Jumlah tabungan 8 bulan pertama. S8 adalah 50.000 ditambah 55.000 ditambah 60.000 ditambah 65.000 ditambah 70.000 ditambah 75.000 ditambah 80.000 ditambah 85.000. Jadi hasilnya adalah Rp540.000. S8 sama dengan 8 per 2 dikali 50.000 ditambah 35.000, hasilnya adalah 8 per 2 100.000 ditambah 35.000, hasilnya adalah 4 dikali 135.000, hasilnya adalah Rp540.000. Cara yang ketiga adalah S8 sama dengan 8 per 2 dikali 50.000 ditambah 8 min 1 dikali 5.000, hasilnya adalah 8 per 2 100.000 ditambah 7 dikali 5.000, hasilnya adalah 8 per 2 100.000 ditambah 35.000, hasilnya adalah 4 dikali 135.000, hasilnya adalah sama seperti cara yang ke-1 dan kedua, yaitu 540.000. Tempat duduk di dalam gedung pertunjukan diatur sedemikian hingga baris paling depan terdapat 20 kursi. Baris di belakangnya terdapat 4 kursi, lebih banyak daripada baris di depannya. Jika dalam gedung pertunjukan tersebut terdapat 12 kursi, tentukan kapasitas kursi dalam gedung pertunjukan tersebut. Penyelesaiannya adalah nomor 1. Apa saja informasi yang dapat Anda peroleh dari permasalahan tersebut? Permasalahan yang terdapat dari informasi adalah terdapat 20 kursi di barisan paling depan. Di belakangnya terdapat 4 kursi, lebih banyak daripada baris di depannya. Di dalam gedung terdapat 12 baris kursi. 2. Identifikasilah masalah di atas dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanya dalam bentuk matematika. Diketahui A-nya sama dengan 20, B sama dengan 4, N sama dengan 12. Jadi yang ditanya adalah S12 3. Coba lengkapi dan selesaikan masalah di atas dengan konsep yang telah dipelajari. Jadi menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 2A ditambah N min 1 sama dengan B. S12 sama dengan 12 per 2 dikali 20 ditambah 12 dikurang 1 dikali 4. Jadi 12 per 2 sama dengan 40 ditambah 11 dikali 44. Selanjutnya 12 per 2 40 ditambah 44. Jadi 6 dikali 84. Hasilnya adalah 504. Buatlah kesimpulan yang hasil yang Anda peroleh. Jadi kapasitas kursi dalam gedung pertunjukan tersebut sebanyak 544 kursi. Di suatu kota, tercatat peningkatan yang signifikan dari jumlah pasien yang terinfeksi COVID-19. Berikut data yang dihimpun dari gugus COVID-19 kota tersebut. Jumlah pasien terinfeksi COVID-19 dalam waktu 5 bulan. Bulan pertama berjumlah 4, bulan kedua berjumlah 12, bulan ketiga berjumlah 36, bulan keempat berjumlah 108, dan bulan kelima berjumlah 324. Jawablah pertanyaan berikut. Apakah rasio pasien membentuk barisan bilangan? Iya, karena memiliki rasio yang sama. Berapa rasio barisan di atas? 3. Terdiri dari berapa suku barisan di atas? 5 suku. Ayo cermati suku-suku deret geometri melalui data yang diberikan bersama dengan teman kelompokmu. Proses menemukan kembali rumus jumlah deret geometri. S2, jumlah pasien 2 bulan pertama. S2 sama dengan 14 ditambah 12 sama dengan 16. S2 sama dengan 36 dikurang 4 per 3 kurang 1. 36 dikurang 4 sama dengan 32. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 32 dibagi 2 sama dengan 16. S2 sama dengan U3 dikurangi U1 per R kurang 1. S3, jumlah pasien 3 bulan pertama. S3 sama dengan 4 ditambah 12 ditambah 36 sama dengan 52. S3 sama dengan
108 dikurang 4 per 3 dikurangi 1. 108 dikurangi 4 sama dengan 104. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 104 dibagi 2 sama dengan 52. S3 sama dengan U4 dikurangi U1 per R kurang 1. S4 jumlah pasien 4 bulan pertama. S4 sama dengan 4 ditambah 12 ditambah 36 ditambah 108 sama dengan 160. S4 sama dengan 324 dikurangi 1 per 3 dikurangi 1. 324 dikurangi 4 sama dengan 320. 3 dikurangi 1 sama dengan 2 sama dengan 320 per 2 sama dengan 160. S4 sama dengan U5 dikurangi U1 per R kurang 1. Hasil produksi sebuah perusahaan sepeda pada tahun 2022 meningkat setiap bulannya dan membentuk barisan geometri. Produksi pada bulan Januari sebanyak 120 unit. Pada bulan April, hasil produksi mencapai 3.240 unit. Berapa total hasil produksi sepeda hingga bulan Mei? Penyelesaian 1. Apa saja informasi yang dapat Anda peroleh dari permasalahan tersebut? Baik, jadi informasi yang dapat diperoleh dari permasalahan tersebut adalah bahwa hasil produksi sepeda membentuk barisan geometri. Produksi pada bulan Januari 120 unit dan mencapai 3.240 unit pada bulan April. 2. Identifikasi masalah di atas dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanya dalam bentuk matematika. Jadi dari soal tersebut dapat diketahui bahwa A atau suku pertama itu adalah 120 dan U4 atau suku keempat itu adalah 3.240 dan yang ditanya adalah S5. 3. Coba lengkapi dan selesaikan masalah di atas dengan konsep yang telah dipelajari. Karena diketahui U4 untuk mencari R, kita masukkan rumus ini. U4 sama dengan A, R, N kurang 1. U4 itu adalah 3.240 sama dengan A-nya 120 dikali R belum diketahui, N-nya 4 dikurangi 1. 3.240 per 120 karena 120 nya pindah ruas sama dengan R pangkat 3. 27 sama dengan R pangkat 3. R pangkat 3 itu 3, jadi R nya itu adalah 3. Untuk mencari S5 kita gunakan rumus Sn ini. Sn sama dengan A R N kurang 1 per R kurang 1. S5 sama dengan 120 3 pangkat 5 dikurangi 1 per 3 kurang 1. 120 dikali 243 dikurangi 1 per 2. 120 dikali 242 per 2, ini bisa kita coret jadinya 60. 60 dikali 242 itu 14.520. Oke, nomor 4, buatlah kesimpulan dari hasil yang Anda peroleh. Jadi, kesimpulan dari hasil yang telah diperoleh adalah bahwa total produksi sepeda hingga bulan Mei adalah sebanyak 14.520 sepeda.